Keberadaan Buddha sebagai salah satu keyakinan yang dipeluk sebagian warga Indonesia memiliki jejak sejarah panjang di Nusantara. Di wilayah Sumatera, jejak keagungan Buddha misalnya bisa kita saksikan pada keberadaan komplek Percandian Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau yang ditemukan kembali hampir 160 tahun lalu. Situs Muara Takus pertama kali dikenal dunia luar pada tahun 1860. Tatkala komplek percandian ini ditemukan kembali oleh Cornets de Groot. Dalam publikasi yang ditulisnya, de Groot menyatakan saat pertama kali melihat reruntuhan dan susunan bata di Muara Takus, ia sempat mengiranya sebagai bekas bangunan buatan Inggris. Namun, setelah mengamatinya, de Groot meragukan situs yang disebutnya sebagai kota candi ini sebagai bekas bangunan buatan Inggris. Menyusul publikasi yang ditulis de Groot, banyak peneliti menaruh perhatian pada komplek candi ini. Di antaranya Van Biesholle yang menulis tentang gambaran Muara Takus dan Snitger yang menulis tentang suasana Muara Takus dan komplek percandiannya. Pada tahun 1880, 3 peneliti lain yakni Groenewald, R.D.M. Verbeek, dan Van Delden ikut meneliti komplek percandian Muara Takus. Berdasarkan penelitian Verbeek dan Van Delden, diketahui bahwa komplek percandian Muara Takus dahulunya merupakan komplek bangunan Buddhis yang terdiri dari biara dan beberapa candi. 9 tahun kemudian atau tahun 1889, juru gambar asal Belanda Iets Zerman melakukan penggambaran dan pengukuran bangunan-bangunan candi di Muara Takus. Dari gambar yang dibuatnya, diketahui komplek Candi Muara Takus dibatasi tembok pagar keliling yang dibuat dari bata dan batu pasir dengan ukuran 74 x 74 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Pertama ditemukan itu 1860 oleh de Groot, terus dilanjutkan dengan Eiserman. Dia menemukan beberapa tinggalan bangunan di situ gitu. Terus kemudian dilanjutkan oleh Snegger 35 sampai 37. Dia berpendapat bahwa itu abad ke-11 sampai 12. Secara carbon dating untuk yang kepastiannya kapan-kapan itu memang belum ada kepastian itu. Hingga kini, sejarah dan banyak hal terkait keberadaan Candi Muara Takus masih belum jelas sepenuhnya dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sejauh ini, ketiadaan temuan prasasti besar, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, menjelaskan keberadaan Candi Muara Takus masih menyulitkan para ahli mengurai berbagai detail sejarah dan informasi-informasi lain terkait komplek percandian ini. Pertanyaan seputar kapan Candi Muara Takus dibangun dan siapa yang membangun misalnya, hingga kini masih belum bisa dijawab dengan pasti. Banyak peninggalan di Sumatera yang berkaitan dengan agama Hindu atau agama Buddha pada masa kemudian di abad 14-15, informasi tertulis dari prasastinya terbatas. Nah, di situs Muara Takus sendiri sampai sekarang kita belum mendapatkan satu bingkai prasasti besar, prasasti batu atau prasasti logam yang berbicara tentang siapa pendirinya, raja, siapa yang memerintahkannya, bilakah itu dibangun, belum ada itu data itu. Jadi andai kata ditemukan prasasti pendek saja, itu kita bisa tafsir kronologinya sekitar abad berapa gitu. Itu pun tidak dijumpai sejauh ini penelitian dilakukan. Prasasti ini kan bisa dia berupa emas, bisa berupa tembaga, bisa berupa batu. Nah, itu yang memang belum ditemukan, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan ditemukan kalau penelitian itu berlanjut. Yakin saya bahwa prasasti itu pasti ada gitu. Di suatu tempat. Pokoknya di kawasan itu, hanya memang kan belum sempat diteliti gitu.
Karena kemarin-kemarin ini waktu pertama ditemukan kan kita menyangka bahwa candi itu hanya candi yang di dalam itu. Tapi ternyata setelah diadakan ekskavasi kan kita menemukan beberapa lokasi gitu yang ada struktur. Keberadaan kompleks percandian Muara Takus di Kampar, Riau, menurut sejumlah ahli, memiliki kaitan erat dengan keberadaan kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya di wilayah Sumatera dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Dugaan yang masih membutuhkan banyak pembuktian ini didasarkan pada berita Cina yang ditulis pada tahun 671 Masehi dan 695 Masehi. Berita Cina yang ditulis seorang biarawan Buddha bernama I Ching ini pada dasarnya menyatakan bahwa sang biarawan pada tahun 671 Masehi pernah tinggal dan belajar bahasa Sanskerta di sebuah kerajaan bernama Shilifoshi di Pulau Sumatera. I Ching belajar di kerajaan ini sebelum kemudian melanjutkan belajar di Universitas Nalanda di India. Dia pakai tongkat, dia menguji daerah itu betul-betul persis dalam garis nol khatulistiwa itu. Karena tongkatnya waktu tengah hari itu tidak ada bayang-bayangnya. Nah itu Ising mengatakan bahwa itu adalah 0 derajat. Nah, dari kesimpulan kita sekarang 0 derajatnya di situ. Memang Muara Takus itu letaknya dalam garis lintang itu 0,20 menit daripada derajat khatulistiwa itu. Jadi dengan demikian Ising memang di situ belajarnya karena ada tadi biksu dia temukan. Dia belajar bahasa Sanskerta 3 bulan di situ, baru dia nanti berangkat ke India itu untuk mempelajari agama Buddha. Tapi penelitian terakhir kalau tidak salah itu dari para sejarawan mengatakan bahwa Muara Takus itu merupakan mandala dari Sriwijaya. Dan dulunya ada yang memperkirakan itu bahwa Candi Muara Takus ini merupakan pusat keagamaan, tempat berburu para biarawan dari India, dari Thailand. Tetapi apakah itu belum bisa kita buktikan gitu. Hanya baru sebatas bukan penelitian hasil ekskavasi yang temuan-temuan keramiknya itu. Sementara Thailand sendiri juga mengklaim itu bahwa pusat Sriwijaya itu berada di Thailand. Terus Palembang juga mengklaim itu. Muara Takus Sriwijaya itu pusatnya di Palembang gitu. Banyak sekali pendapat yang mencoba menghubungkan Muara Takus dengan peran Sriwijaya. Ada yang menyatakan bahwa dalam abad ke-8 itu atau abad ke-7 itu Ising singgah di Sriwijaya. Nah, singgahnya Ising di Sriwijaya itu banyak tafsir. Apakah dia mengunjungi yang sekarang kita sebut Palembang, ataukah mengunjungi situs lain yang kaya, Muaro Jambi yang ada di Jambi, ataukah mungkin di Muara Takus. Ada sarjana J.L. Munz yang mencoba menghubungkan bahwa Muara Takus itu adalah Malayu yang pernah disinggahi oleh Ising di masa silam. Cuma repotnya terbatas. Kekunoannya cuma kompleks Muara Takus yang dibatasi pagar 74 kali 74 meter persegi, cuma itu. Sementara dalam berita Ising itu cukup ramai kegiatan agama Buddha di sana. Jadi kelemahannya di situ. Tinggalan arkeologisnya kalau dihubungkan dengan Sriwijaya itu sangat terbatas. Terlepas dari dugaan ada tidaknya kaitan situs Muara Takus dengan kerajaan Sriwijaya, sejumlah ciri yang bersifat Buddhis pada komplek percandian Muara Takus sudah cukup menjadi bukti bahwa keyakinan Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Di atas Maligai itu dulu ada cakra. Nah, cakra kepala singa itu. Yang katanya pakai emas itu.
Meski banyak detail sejarah dan aspek-aspek lain terkait Candi Muara Takus belum terungkap, namun para ahli sepakat komplek percandian Muara Takus memiliki kaitan erat dengan keyakinan Buddha aliran Mahayana yang pernah berkembang di wilayah ini. Kesepakatan ini terutama didasarkan pada aspek ciri-ciri fisik bangunan yang ditemukan di komplek Candi Muara Takus. Candi Muara Takus itu masih belum banyak ya dilakukan penelitian ya. Ya masih merupakan lahan yang bisa didatangi para peneliti dari berbagai sudut ya. Memang dikaitkan dengan perkembangan agama Buddha di Sumatera. Karena memang kebetulan di situ ada bentuk yang mengingatkan orang pada bentuk stupa yang agak ramping mencuat ke atas ya. Orang setempat menamakannya Mahligai Stupa. Jadi kalau ada stupa pasti kaitannya dengan agama Buddha. Nah, kajian tentang peran agama Buddha di wilayah Muara Takus itu sampai sekarang belum dilakukan. Menurut penelitian arkeologi pada awal tahun 1980-an, luas kawasan Muara Takus diperkirakan mencapai 94,5 hektar. Pada penelitian arkeologi tahun 1994, para ahli berhasil memetakan kedudukan tinggalan-tinggalan arkeologi di situs Muara Takus yang terdiri dari tanggul kuno, komplek Candi Muara Takus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya. Komplek Candi Muara Takus yang menjadi pusat situs kuno ini terdiri dari pagar keliling, stupa tua atau candi tua, Candi Mahligai Stupa, Candi Bungsu, Candi Palangka, dan dua bangunan lain yang kini tidak berbekas dan hanya terlihat seperti gundukan tanah. Menurut para ahli, 4 bangunan candi yang ada di komplek Candi Muara Takus menunjukkan ciri-ciri bangunan Buddhis. Karena itu, kuat dugaan komplek percandian ini pernah menjadi tempat peribadatan para penganut Buddha di masa lalu. Itu hemat saya, tidak dibangun bersamaan, tetapi ada tahap-tahap. Sekarang dari namanya saja. Agaknya yang paling awal dibuat itu stupa besar itu, makanya disebut stupa tua. Dan yang paling akhir dibuat adalah Candi Bungsu itu, stupa bungsu. Oleh karena itu, kalau kita lihat situsnya, ada tambahan struktur bata setengah dan struktur batu setengah. Nah, Candi Palangka, saya bisa menduga dinamakan demikian karena memang dulu agaknya ada arca Buddha besar di situ. Itu sebagai palangka, sebagai pelangkin, ya, sebagai tahta. Kemana arca Buddhanya? Ya mungkin sudah rusak. Ada 2 kemungkinan, dari batu atau dari logam perunggu. Nah, sementara stupa Mahligai yang tinggi itu adalah bentuk stupa yang menjadi caitya, sasaran pemujaan. Jadi kompleks itu dulu diramaikan oleh banyak biksu. Walaupun tidak sebanyak Berita Icing di Sriwijaya, tetapi di depan Candi Palangka dalam penelitian arkeologis itu masih dijumpai bekas pondasi dengan sudut dengan segi 4 persegi ya. Sangat mungkin itu bekas mandapa atau setidaknya bekas bangunan wihara. Tapi sekarang tertutup lagi oleh tanah. Jadi cukup ramai. Dan kapan kira-kira kronologinya dibangun? Ini masih jadi perdebatan. Banyak pendapat yang mengatakan itu dari abad ke-7 sudah ada, abad 8, malah terakhir kemudian ya kira-kira sampai abad 14-15. Selain berfungsi sebagai tempat peribadatan penganut Buddha, komplek percandian Muara Takus diduga juga berfungsi sebagai tempat belajar para rohaniawan Buddha. Dugaan ini didasarkan pada bentuk arsitektur komplek percandian Muara Takus serta berbagai temuan inskripsi dan fragmen keramik di sekitar komplek percandian. Pecahan-pecahan keramik yang ditemukan di halaman candi merupakan keramik buatan Cina dan Thailand dari abad ke-10 hingga 18 Masehi. Sementara temuan inskripsi terukir di atas permukaan bata dengan menggunakan tulisan bahasa Jawa kuno dan bahasa Nagari. Isi tulisan ini berupa mantra yang biasa digunakan dalam ritus agama Buddha. Dia bisa 2 fungsi gitu. Dia bisa tempat pemujaan, pasti tempat pemujaan. Bisa juga pusat pendidikan.
Karena di luar itu kan kita temukan struktur lantai itu, gunanya itu untuk apa gitu. Satya gitu. Berarti kan sampai keluar itu apanya, guru-gurunya itu yang jelas dia di dalam gitu, sakralnya itu di dalam. Yang di luar itu kan pasti mereka juga dibuatkan tempat, nggak mungkin dia di tanah itu gitu. Besar kemungkinan itu tempat belajar. Diperkirakan batu batanya itu diambil dari Pongkai, pembuatannya itu yang sekarang sudah tenggelam. Jadi memang di dalam suatu kompleks wihara, baik di India ataupun juga di Jawa, wihara itu tidak melulu bangunan suci, stupa, tetapi di situ memang didukung oleh aktivitas kaum agamawan, dalam hal ini biksu, mungkin juga ada bikuninya, biksu yang perempuan, yang meramaikan kegiatan di situ. Apa yang mereka lakukan di situ banyak hal, ya antara lain mempelajari sutra-sutra, mempelajari kitab suci, bahkan juga menggubah. Siapa yang membimbing? Yaitu Mahabiksuka, Mahabiksunya, guru besarnya yang ada di situ. Dari aspek arsitektur, bangunan stupa Candi Muara Takus sangat unik karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Ada dugaan bangunan Candi Mahligai Stupa Muara Takus terpengaruh gaya bangunan stupa di India di masa kekuasaan Raja Ashoka pada abad keempat. Saat ditemukan kembali oleh Cornet de Groot pada tahun 1860, pada setiap sisi Candi Mahligai Stupa ditemukan hiasan patung singa dalam posisi duduk. Di depan candi ini juga pernah ditemukan reruntuhan komponen bangunan yang terbuat dari batu pasir, antara lain berbentuk kepala singa dan kala yang sudah pecah. Kalau dilihat dari segi bentuk arsitektur yang ada, kami berasumsi dulu dalam seminar kami tahun 75 bahwa itu ada mahligai. Mahligai stupa itu dari India, masa kerajaan beragama Buddha di India, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Ashoka itu abad keempat. Itu persis mahligai stupa yang ada di Muara Takus itu. Cuma sayangnya tidak ditemukan cakra. Di atas mahligai itu dulu ada cakra. Nah, cakra kepala singa itu. Yang katanya pakai emas itu. Patung singa dalam posisi duduk juga pernah ditemukan di undakan bawah stupa atau candi tua atau candi sulung saat bangunan candi ini pertama ditemukan. Dalam ajaran Buddha, patung singa secara filosofis melambangkan aspek terang atau baik yang dapat mengalahkan aspek gelap atau jahat. Dalam ajaran agama Buddha, motif hiasan singa seperti yang terdapat dalam Candi Mahligai dan Candi Tua dapat dihubungkan maknanya dengan Sang Buddha. Hal ini terlihat dari julukan yang diberikan kepada Sang Buddha sebagai singa dari keluarga Sakya. Muara Takus ini itu dikelilingi oleh tanggul tanah, tanggul kuno. Itu sepanjang 4 km. Tetapi yang tersisa sekarang itu tinggal 2 km. Komplek Pecandian Muara Takus di Kampar Riau pada masa lalu diduga berdiri di sebuah lingkungan yang dikelilingi tanggul tanah kuno berbentuk temu gelang. Muara Takus ini itu dikelilingi oleh tanggul tanah, tanggul kuno. Itu sepanjang 4 km. Tetapi yang tersisa sekarang itu tinggal 2 km. Setelah kita petakan kemarin itu bersama BPCB, luasan kawasannya itu kurang lebih 136 hektar. Di dalam lingkungan tanggul buatan yang sebagian kini sudah hilang ini, terdapat aktivitas pemukiman yang terdiri dari pemukiman masyarakat biasa dan pemukiman para pengelola bangunan suci. Kelompok-kelompok pemukiman ini biasanya mengambil lokasi dekat tepian sungai Kampar kanan.
Tanggul buatan yang fungsi pembuatannya diduga dimaksudkan untuk melindungi lingkungan pemukiman dari air banjir Sungai Kampar ini memiliki tinggi antara 50 cm hingga 1,7 meter. Sebagian tanggul tanah ini dibuat di sepanjang tepi Sungai Kampar kanan yang terletak tidak begitu jauh dari komplek Candi Muara Takus. Pada masa lalu, Sungai Kampar kanan diduga menjadi urat nadi transportasi masyarakat yang hendak pergi atau menuju kawasan Muara Takus. Kita berbicara masalah kedekatan dengan sungai, semua hampir tinggalan itu kan berdekatan dengan sungai. Karena transportasi zaman dulu itu kan pasti air. Dan itu memang terbukti bahwa itu dikelilingi oleh tanggul itu untuk memperkuat supaya tanggulnya tidak roboh. Yang mengarah ke sungai itu memang strukturnya kuat karena di situ ada campuran batuannya gitu. Kalau kita memang mengatakan bahwa seperti siapa tadi Muni, Senior Muni itu mengatakan daerah itu adalah batas pelabuhannya di situ. Tapi pelabuhannya bukan di Muara Takus, pelabuhannya di Rantau Berang ini. Itulah yang namanya Bukit Lindung Bulan. Di situ, jadi yang ada jembatan. Nah sekarang itu kan ada jembatan Rantau Berangin. Nah itu sebenarnya di situ pelabuhannya. Jadi kesananya artinya Muara Takus itu tempat bangunan suci dan sekaligus tempat pendidikan. Tapi perdagangannya di daerah Rantau Berangin ini, di Bukit Lindung Bulan itu gitu. Jadi kapal-kapal bersandarnya di situ. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bangunan dari bata ditemukan di dalam kawasan lingkungan tanggul kuno yang mengeliling kawasan situs Muara Takus. Namun, bangunan-bangunan yang ditemukan di luar komplek percandian ini hingga kini belum bisa dipastikan jenis dan kegunaannya. Selain bangunan, beberapa fragmen keramik Cina juga ditemukan dalam lingkungan tanggul kuno. Jadi dulu tuh sebelum Muara Takus tuh namanya Koto. Koto itu arti kampung. Ada namanya di sini Koto Sejangkang. Di Koto Sejangkang tuh di situ perkampungan dulu. Jadi Muara Takus tuh berubahnya setelah pengaruh Qing. Karena Muara Takus tuh berasal dari bahasa Cina atau bahasa Tionghoa yaitu Takuse. Ta itu artinya tua, ku itu besar, se candi. Jadi artinya candi besar tua terletak di muara sungai-sungai. Jadi setelah terjadi PLTA, kampung Muara Takus itu dipindahkan ke lokasi yang baru, sekitar 2 km dari perkampungan lama menuju ke Muara Takus. Keberadaan komplek Candi Muara Takus dan aktivitas pemukiman dalam lingkungan tanggul tanah kuno yang mengelilingi situs percandian bisa menjadi bukti bahwa pada masa lalu terdapat komunitas pemeluk Buddha di wilayah ini. Dan dalam konteks sejarah yang lebih luas, keberadaan situs Muara Takus juga akan menguatkan teori bahwa pada sepanjang masa keberadaan Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga abad ke-13, agama Buddha telah tersebar luas di wilayah Sumatera dan pernah menjadi salah satu keyakinan dominan di wilayah ini. Kalau di Jawa itu kan dia berlanjut. Setelah Islam masuk, dia masih hidup berdampingan dengan agama Hindu dengan Buddha. Sedangkan di Pulau Sumatera sendiri, begitu Islam masuk dan dia langsung pergi gitu. Muara Takus ini seakan-akan semacam suatu wihara yang terpisah sendirian di pedalaman Riau. Itu yang masih belum bisa kita jelaskan. Apakah itu berhubungan dengan Sriwijaya? Ya mungkin berhubungan dengan Sriwijaya, setidaknya dalam kronologinya ya. Tetapi berita tertulis masih belum ada. Ada kemungkinan sekali bahwa itu merupakan semacam tempat mengasingkan diri dari para biksu dan biksuni untuk lebih mendalami agama Buddha yang jauh dari keramaian, jauh dari tepi pantai, jauh dari pusat kerajaan. Mereka sengaja membangun itu di tengah-tengah hutan rimba waktu itu tentunya, ya, yang jauh dari mana-mana. Dan mereka dengan hikmat melakukan kajian dan pemujaan pada Buddha. Hingga kini, masih banyak hal terkait sejarah dan berbagai aspek lain dari keberadaan situs Candi Muara Takus belum terungkap dengan baik. Karena itu, penelitian arkeologis terkait situs ini harus terus dilakukan.
Bukan saja karena komplek Candi Muara Takus mengandung banyak potensi yang bisa dikembangkan, semisal potensi dalam sektor pariwisata, namun juga dikarenakan situs percandian Buddha ini bisa menjadi salah satu pengingat dan bukti kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu yang begitu mengagungkan nilai-nilai spiritual dan kedamaian. Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, mempunyai harapan yang sangat besar terhadap situs Candi Muara Takus. Harapan kami itu lakukan penataan, restorasi kembali kawasan Candi Muara Takus yang luasnya ada 136,6 hektar. Sebab kalau sudah kembali kepada bentuk semula, baik itu lahan inti, lahan penyangga maupun lahan pengembangan, sehingga nanti para wisatawan akan nyaman untuk melaksanakan kegiatan kunjungannya. Termasuk juga teman-teman dari agama Buddha dalam merayakan atau melaksanakan hari raya Waisaknya di sana akan merasa aman dan nyaman dan dapat melaksanakan peribadatan dengan khusyuk. Ya, sebagai umat Buddha merasa bangga, memiliki kebanggaan tersendiri karena situs Candi Muara Takus ini masih bisa terjaga, ya, masih bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya agama Buddha. Hal seperti itu patut kita syukuri bersama, ya, karena di tempat ini kita masih bisa melakukan sebuah penghormatan, sebuah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan, yang bisa memperkenalkan candi ini ke semua orang, ya, khususnya agama Buddha. Metro TV, knowledge to elevate.